It's coming home or go home bagi Thomas Tuchel. Selamat datang di Box to Box Football Show bersama gue Tio Tomo, Rossi Finza, Dex Deniza dan juga Waldo. Hello mate. Waldo It's Viral coming Hakim. home time. Oh iya. W tuh Waldo ya. Hah? Tapi dengan West Ham terdegradasi selama 138 tahun, akhirnya untuk pertama kalinya Liga Inggris nggak ada huruf W. Oh Klub iya. Nggak ada. Tadi kan ada Wolfsburg. Wolves. Kok Wolfsburg aja Wolverhampton? Iya kan degradasi juga. Sih. Oh iya. Untuk pertama kalinya nih musim depan nggak ada W. Sweet sih apalagi Kalau klub nggak ada. ketika West Ham lagi di bawah W ya siapa? Wolves. Oh ada Wigan. Ada Wigan, siapa iya, lagi? Ada gitu. West Brom. Oh iya iya gitu. iya. Terus juga ada yang komen. Iya West Ham W hilang gara-gara West Hamnya gagal W terus nih musim ini katanya. Ya kan jarang menang kan. West Virginia. Ya, tanpa ada West Ham itu menandakan tidak ada pemain West Ham yang juga dipanggil Gak ke ada, Bowen tim nasional Inggris. Bowen gak Bahkan masuk. Jarrod Bowen yang bermain luar biasa sebagai Apik super malah. sub ataupun sebagai pemain kesayangan Gareth Southgate. Terus juga sampai Thomas Tuchel juga dimainin beberapa kali, ternyata tidak masuk ke line up dan squad yang dipanggil oleh Thomas Tuchel. Ini Tapi sebelum itu Bang Tio, kita Jangan mau lupa. celebrate dulu. Kita episode 100. Di musim ini ya 100 ya. Episode 100 guys, thank you. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share dan hype. Karena kita pengen nyampe 100 juga 100.000 followers. 100.000 subscriber. Amin. 100. Dan kalau ini kan kemarin akhir pekan lalu lumayan rame ya ketika Thomas Tuchel setelah selain berita tentang Pep cabut, Michael Carrick jadi pelatih, Arsenal juara, terselip satu perdebatan panas di sosial media tentang pemain yang dipanggil oleh Thomas Tuchel. Ini gue sebutin dulu ya, penjaga gawang ini Dean Henderson, Pickford, Trafford, nggak ada pilihan lain. Solid. Nick Pope Butler. itu cedera mulu, ya kan? goblok. Di Celtic juara itu. Butler udah lama banget. Jack Celtic juara aja. legend MU itu. Jack Butler 2015 itu. Iya. Karir mode itu. Legend MU tuh. Legend bench. Butler. Ada di pemain belakang ada Dan Burn, Mark Gehi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarrell Quansah, Jet Spence sama John Stones. Oke. Ini kalau pemain belakang yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah Jarrell Quansah, Jet Spence sama John Stones over Harry Maguire dan juga Luke Shaw. Sebentar, karena saya fans Spurs, walaupun memang saya mengatakan Wolves. Jet Spence kemarin ya. Tapi sebenarnya agak make sense ternyata. Setelah Thomas Tuchel ngomong, sebenarnya ini adalah tim yang paling pas karena untuk mengisi semua posisi. Nah, Jet Spence itu ternyata memang bisa left back dan right back. Benar. Iya, gue setuju. Soalnya gue kan bikin konten buat Box to Box juga. Ada yang komen juga Tottenham Till I Die. Shout buat Tottenham Till I Die. Dia bilang ya itu karena emang Jet Spence dibutuhin karena Chemistry oke. adaptifnya, karena bisa left back right backnya. Betul. Tapi mohon maaf nih, menurut gua secara kualitas ya Allah nih orang nih, aduh gimana ya dibanding Lewis Hall sih, gua kayak Lewis Hall sih. Lewis, gila. Lewis Hamilton. Lewis Hall. Tapi emang menjadi perdebatan. Harry Maguire bermain bagus sepanjang musim ini, membawa Man United bangkit. Terus juga Luke Shaw untuk pertama kali main 38 pertandingan sepanjang karirnya loh. Ini untuk pertama kali dia di Man United untuk bermain full satu musim sebagai either starter ataupun itu subs ya. Jadi banyak pertanyaan di lini pertahanan. Tapi kalau gue pribadi sebelum Rossi sama Dex sama Waldo, gue sih setelah gue pikir-pikir, oke, Harry Maguire dan Luke Shaw ketika Thomas Tuchel ngambil itu nggak pernah, jarang dipanggil, sekali doang. Bahkan Luke Shaw nggak dipanggil sama sekali malah. Jadi menurut gue dia mencari pemain yang, kalau dia bilang nyari pemain yang lagi bagus atau enggak, orang pasti bertanya. John Stones tuh nggak main-main loh. Dia main di City musim lalu juga sering tuh. Cuma Ya kan? 8 kali dia main Ya kan? Premier League. Jarrell Quansah ketika di Bayern dibilang Bayer bagus. Leverkusen. Dia di Bayer Leverkusen dibilang bagus banget juga enggak, dibilang jelek juga enggak, ya so-so lah. Ya fans Liverpool pasti punya komentar sendiri soal si Jarrell Quansah, tapi hingga dipanggilnya banyak Lewis Hall, Harry Maguire sama Luke Shaw, menurut lu gimana, Ros? Kalau misalkan Luke Shaw gue bisa memahami karena lawannya adalah salah satu revelation
Premier League musim ini, Nico O'Reilly gitu. Betul, itu mah udah pasti kita terbantahkan lah ya. Gua nggak terlalu mempermasalahkan itu. Tadi kalau Jet Spence yang gue baca, si Tuchel juga butuh pemain yang bisa defending one on one di sisi sayap. Iya benar. Ya kan? Defense-nya lebih bagus emang. Iya, jadi si Jet Spence itu Bisa udah hingga Inggris ya. enggak. Dia apa Udah ya? ganti kewarganegaraan. Iya, Jamaica. Jadi si Jet Spence itu dipilih karena itu juga. Jadi selain bisa main kanan kiri, defending one on one di Bagus. sisi fullback gitu. Nah itu dia bagus gitu. Jadi dari situ gue mencoba ngelihat gitu. Ini rasionalisasi Tuchel memilih pemain-pemain ini apa sih gitu. Akhirnya yang gue ketemu adalah ya perkara familiarity gitu. Familiarity itu didapat dari tipikal back yang gue pengen itu yang A, B, C, D gitu. Yang atributnya A, B, C, D. Makanya kemudian gue memilih pemain-pemain ini gitu. Itu kenapa kemudian John Stones meskipun cuma main 8 kali itu tetap diikut sertakan di dalam squad. Karena ya familiarity itu di dalam benak Tuchel, ya gue pengen back kayak John Stones gitu, bukan tipikal lainnya gitu. Apakah Maguire gak masuk ke dalam? Sebenarnya menarik. Maguire sama John Stones itu punya atribut yang mirip. Sama-sama bisa ball carrying, dribble bola, sama ball progressing gitu. Tapi itu juga dimiliki oleh Ezri Konsa. Itu juga dimiliki oleh Mark Guehi gitu. Dan juga bisa loh. Denver juga bisa. Jadi sebenarnya Maguire itu kalau mau ngomongin tipikal back yang diinginin Tuchel, itu sebenarnya atributnya masuk. Cuman Tuchel lebih familiar sama siapa nih gitu. Nah, lebih familiar sama ya pemain-pemain yang dia pilih ini gitu. Dan menurut gua kemarin tuh ada juga yang komennya dia bilang bahwa kalau ngomongin pergerakan Swift turning around, bahkan si Ezri Konsa tuh masih lebih baik daripada Maguire. Maguire kan emang agak kaku ya. Gitu. Tapi balik badan ngejar Matias Cunha, passingnya Bruno telat dia. Iya, jadi kan sebenarnya gitu kan itu Ezri Konsa ya. Ezri Konsa. Ya Maguire itu kata Tuchel dia agak sedikit lebih lambat. Nah, mungkin sampai sedetail itu gitu loh. Jadi kemudian ya dipilih lah pemain-pemain ini, walaupun kalau buat gua gitu, kalau emang lu pengen ada sedikit macam-macam gitu ya, kemampuan back yang beda-beda gitu ya, kayak tadi Jet Spence yang one on one gitu ya. Lu Maguire itu bisa nawarin aerial presence ketika defending sama ketika offense gitu, dan dia juga bisa box defending, yang mana menurut gua kalau dia masuk masih bisa lah, bisa bisa dikaryakan dalam tanda kutip gitu ya, kemampuan itu. Cuman balik lagi gue bisa memahami rasionalisasinya si Thomas Tuchel gitu. Gue lagi ngecek ternyata back tengah berkaki kiri yang dibawa Tuchel cuman Dan Burn doang. Iya. Yang lainnya kaki kanan semua, kaki alaminya. Itu jadi masalah nggak ya? Ya kalau mungkin dia tidak terlalu mempermasalahkan. Karena kalau ngomongin kayak gitu ketika 2018 back kirinya tuh Ashley Young. Karena Kieran Trippier tengah yang berkaki kiri. Oh, yang berkaki tengah kiri dan Burn doang kan. Karena pasti Gehi nggak sih? Iya. Ada pasti Gehi. Gehi kanan Gue nggak tahu ya pakai Ezri Konsa akan. Menurut gue. Konsa juga kanan. Menurut gue 4 backnya itu adalah Nico O'Reilly, Konsa, Gehi, sama kanannya itu bisa Reece James. Iya. Wah, tebak deh. Jet Spence sama O'Reilly banyakan mana capsnya? Jet Spence. Iya. Jet Spence. O'Reilly belum pernah ada caps tau gue. O'Reilly 3, Jet Spence 4. Ya? Jet Spence 4. Jet Spence tuh padahal debut capset musim lalu, seingat gue. Jet Spence baru 4. Iya. Jet Spence 4. Jet Spence 4. Iya, musim lalu berarti benar. Dan yang mengejutkan adalah ketika membutuhkan bek kanan murni yang bisa transisi bola cepat ke depan, seperti Trent Alexander-Arnold tidak dipanggil ya. Walaupun memang Trent baru setengah musim terakhir bisa bermain, mungkin Tuchel ada pemikiran lo sependapat sama Tuchel kalau Trent emang nggak perlu dipanggil. Sebenarnya balik lagi tergantung pelatih butuhnya apa. Karena menurut gua kalau untuk opsi untuk bola-bola mati atau gimana, menurut gua Trent dibutuhin banget. Tapi memang ya tadi balik lagi kan Bang Rosi udah ngejelasin. Ya udah, kalau misalnya soal formnya dia, gua ngerasa kayaknya pemain Madrid yang paling nonjol kayaknya dia doang deh, yang agak konsisten. Dia emang di awal musim struggle, tapi habis itu dia dilanda cedera gitu. Nah di pertengahan musim sampai akhir musim, dia tuh lumayan bisa dibilang back sayap yang konsisten gitu dibanding back sayap lainnya. Bahkan di back kiri pun juga paling konsisten dia gitu loh. Jadi kalau misalnya ngomongin form sih gue kurang setuju ya kalau misalnya dia nggak dipanggil. Tapi memang balik lagi kan tergantung pelatih maunya kayak gimana. Betul. Apakah dia mau main dengan bola-bola long ball dari Trent Alexander-Arnold, terus habis itu Arnold jadi agak numpuk jadi main inverted, jadi main 3 back atau gimana. Nah itu kan balik lagi si Tuchelnya bisa nggak melakukan kayak gitu. Karena
Tuchel kan setahu gue juga dia kan suka main pakai 3 back juga. Iya, kalau ngomongin Tapi kayaknya dia nggak jarang banget menggunakan skema back sayapnya itu untuk jadi seorang kreatif. Iya. Biasanya tuh lini depannya Iya, justru yang jadi kreatif, bahkan jadi pressing mesinnya gitu loh di sana. Iya, Jadi gue sih ketika ini keluar sih gue udah curiga ya. Sebenarnya ada kemungkinan ketika melawan tim-tim berat dia bisa bermain dengan 3 back. Kalau Iya. kita melihat sendiri, Denver bisa jadi LCB, Ezri Konsa atau McGahey, fullbacknya bisa lo maksa Reece James, kiri lo bisa Tino Livramento atau lo narik pemain depan lo untuk jadi back kan. Jadi menurut gue menarik sih. Iya, tapi tetap aja sih, iya agak kecewa. Gue berpikir Luke Shaw tuh nggak akan masuk udah pasti. Iya. Karena Roberto Maguire Carlos sih, udah ya. pengen buru-buru liburan di Ibiza ya. paling yang kita setuju di sini lebih ke Kwanza gak sih? Iya, Nah itu dia sih gue. Aneh mungkin gak sih? gara-gara Maksud kita gua jarang kayak- nonton kali ya. Gue gak tau, gue pernah Gua jarang siaran nonton siaran Leverkusen Leverkusen. di Bundesliga RCTI lawan Bayern nih. Ya lawan Bayern mah dia. Ya, kalau Nggak gini. lawan Bayern lagi senyum lagi dia begini gini. Lawan Bayern lagi. Kalau ngomongin form berantakan, sebenarnya tadi Ezri Konsa udah dibahas. Ngejar Kunia sama Bruno itu dia susah. Terus kemudian Mark Guehi itu bagus di Palace, di City juga fair share main bagusnya juga banyak. Cuman dia pernah juga blunder. Jadi ada lah momen-momen kayak Ada, gitu ada, gitu. ada. Jadi gue Tapi itu pikir lawan Bayern Gerald Kwanza beneran. makanya menurut gue sebenarnya yang dilihat itu bukan form rata-rata sepanjang musim sama Tuchel, makanya gue pikir dia lebih ke familiaritas sama apa namanya profil tiap Yeah. pemainnya gitu. Ya it's just Yeah. Tuchel. Gue yakin kalau ini mesti Ada Tuchel kan? Ya. Coba di Jerman. Jadi, menurut gue ada kemungkinan dia meramu timnas Inggris ini seperti dia meramu sebuah klub. Tapi Karena menurut gue kayak gitu. kalau dia yang milih pemain ini Gareth Southgate gak selamat nih. Gareth Southgate udah dimaki gue rasa nih. Iya, iya. By the way, Iya, si yang kayak gini tuh bukan yang dikritik sama negaranya sendiri itu bukan cuma Tuchel, si Graham Potter di Swedia Swedia. itu juga karena Ronny Bargi nggak dibawa, gitu kan. Jadi ya apalagi media Inggris suka kejam ya. Gue yakin kalau misalkan nanti ini nggak lolos grup, Inggris sering banget nggak lolos grup ya. Bukan dibunuh sih, di brutal sih pasti itu, dibulinya parah banget, Pasti bulinya lah. parah banget. Oke, kita masuk ke gelandang tengah. Ini gelandang tengah menurut gue cuma ada satu nama yang kok ada di situ, Jordan Henderson over Adam Wharton. Gimana ya? Pengalaman ya, karena dia kan butuh dalam tanda kutip orang yang bisa ngasih Declan instruksi ke Rice. temannya. Declan Rice kurang general apa di lapangan tengah? Ya mungkin cuma satu ya. Karena kan gue inget kalau misalkan ketika Liverpool zaman gagal juara itu banyak yang Jordan bilang bahwa Rice. Steven Gerrard itu agak terlalu terbebani karena nggak ada Jamie Carragher. Carragher udah pensiun duluan gitu. Jadi gue pikir sih ada sedikit alasan itu ketika gue ngebaca bahwa Henderson dibutuhkan untuk jadi coaching di lapangan kalau misalkan dia main gitu. Ya, Untuk menjaga itu. gelandang tengahnya Elliot Anderson, Jude Bellingham, Jordan Henderson, Kobe Mainu, Declan Rice dan juga Morgan Rogers. Lo Tapi yang kecewa ini berarti ada Wharton ada nggak ada. Wharton sih gue karena berpikir Gue sama Garner sih gue. Cuman Garner Morgan sayangnya nggak Gibbs pernah. White gila. nggak pernah. Iya, Iya, Morgan Gibbs juga. MGW itu gila. Tapi ya itu Jordan Henderson pertanyaan itu maksudnya. Kalau emang lo kan ada komentarnya Thomas Tuchel yang bilang penampilan musim ini Jordan Henderson juga gak jarang main lah di Iya. Jarang di Brentford juga. kan. Jadi iya pertanyaan betul pasti pro dan kontra. Kita masih ingat juga Thomas Tuchel tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi ingat juga Kobe Mainu itu main tuh cuman dari Januari setengah betul. musim. Jude Bellingham tuh juga loh demikian. Maksud gua Tapi Iya, cedera. tapi kalau menurut gua kalau soal Jude Bellingham tuh udah Punya- another case sih. Iya. He's a big superstar. Kalau lu nggak dipanggil sih brutal sih itu, yang gila. ngomong bukan saya ya. Anda Ya, jangan punya kelas, ini. dia punya kelas. Dia Tapi gini, gua tuh ngerasa sebenarnya dari semua ini tuh banyak yang ngekritik Jude Bellingham juga. Sebenarnya banyak yang bilang gila Jude Bellingham layak. musim ini apa nggak layak karena gue setuju sih, bukan nggak layak sih, bukan nggak layak ya, tapi form dia di musim ini memang gara-gara cedera. Dia awal musim cedera terus panjang. Terus habis itu di pertengahan sampai akhir nih baru main lagi. Kemarin aja sampai nyetak gol gitu kan. Cuman emang ya kalau misalnya tadi emang ada special case si Jude Bellingham itu ya how about Foden sama Palmer? Apa Ya, mereka nggak sekelas itu Sebenarnya ya? balik lagi berarti bukan perkara form karena kasus yang sama juga gue lihat di Kobe Mainu gitu. Kobe Mainu tuh nggak full Iya, nggak semusim, baru ketika Carrick datang tuh baru kelihatan gitu loh. Berapa game? Berarti nggak sampai 20 game kan Nggak sebenarnya kalau semenjak Carrick datang gitu. Cuman balik lagi gue ngerasa ada profil pemain khusus yang Dipengenin. pengen dia bawa
gitu loh. Jadi Kobe Mainu masuk gitu. Kalau Jude Bellingham ya oke lah, case khusus lah. Khusus lah Jude Gitu. Bellingham. Nah, yang menjadi pertanyaan di lini depan adalah Noni Madueke dan Ivan Toney. Selain ada Eze, Anthony iyalah. Gordon, Harry Kane, Oli Watkins, Bukayo Saka dan juga Marcus Rashford. Gimana? Dia berarti penyerang tengah ada 3 ya. Kane, Watkins, Toney. sama Watkins. Si Oli Watkins itu semenjak dia datang pasca Covid di Aston Villa itu kan dia hampir selalu jadi top scorer klub ya. Iya. Kalau gue baca-baca dan gue lihat-lihat dia bahkan selalu double digit. Koreksi ya kalau salah ya Dia tuh jeleknya Aston di awal Villa. musim ini doang sebenarnya. Iya Dia tuh gitu. Jadi bagus Ya sama timnya juga jelek masa awal musim ini kan. iya, in terms of Sebulan konsistensi nggak gitu dia salah satu yang konsisten di Premier League gitu Iya. dan gue merasa bahwa kalau misalkan Harry Kane itu striker yang lebih All-round. lebih fluid ya. Dia kan kadang-kadang suka drop deep gitu turun. kan. Terus kemudian agak ngelebar ke sayap juga. Oli Watkins adalah striker yang bisa lo manfaatin untuk main transisi gitu. Jadi itu juga lagi-lagi profil pemainnya khusus. Terus kemudian Ivan Toney sih. Ivan Toney sih. Ivan Toney Itu yang belum bisa gue baca. katanya yang keunggulan dia, tapi menurut gua agak aneh juga sih. Penalti takernya lebih bagus daripada Harry Kane bahkan. Oke. Bahkan lebih bagus daripada Cole Palmer katanya. Nih, tapi rekornya Ivan Toney ya di Saudi Pro League nih ya. 32 kali tampil, 31 starter, cetak gol 32. Oke. Asisnya 7 dan average minute per golnya lumayan tinggi. Tapi Liga Arab Saudi Saudi. Pro League. Ya. Nah, makanya kan kalau di lini depan tuh Jared Bowen, Phil Foden. Jared Bowen sih menurut gue yang Terus harus habis itu dibawa. Bowen. ini gua- Lewin. Welbeck. Mason Greenwood lagi, tapi kayaknya bakal kena cancel. Nggak Nggak. mungkin. Pasti kena cancel ya? Danny Welbeck yang bisa jadi ini. Kalau lu berani bawa Jordan Henderson, kenapa Danny Welbeck gak dibawa? That's the question sih. Karena tapi ya. Dia clutch loh. Danny Welbeck tuh agak clutch. Dan kalau ngomongin senior, kurang senior apa Danny Welbeck? Juara liga coy. Terus striker Inggris tuh Harry Kane. Terus siapa lagi sih? Lewin. Top ini. Lewin lah sebut lah. Hah? Calvert Lewin. Kalau iya oke DCL Bagus tuh. Emang gak banyak Tammy Abraham. Tammy Abraham. Itu ya itu siapa? Tammy Abraham. Tammy Abraham orang ngobrol sama orang Bekasi dulu pas masih Tammy muda. Abraham. Ya tapi ya. Sturridge sekalian aja tuh. Udah nggak main. Tapi dia. Noni Madueke Dan Welbeck Noni Madueke. akan memainkan peran yang sama seperti Arsenal, itu menjadi pelapis Saka. Jadi familiaritas. Saya sudah familiar dengan peran ini. Kata Noni Madueke. Oke, ini pertanyaannya gelandangnya udah pasti satu Declan Rice ya kan. Menurut gua satu lagi di Jude Bellingham. Nah, yang mendampingi Declan tuh menurut gua akan Elliot Anderson atau Kobe Mainoo. Anderson. Ya, Obermainu ya. Iya, kalau lihat form sih Elliot Anderson. Tapi kalau Tuchel gue nggak tahu. Karena kan menurut gua Dia Kobe lihat apa? Mainoo itu ya lu buat progres bola dari CM gitu loh. Iya, Kalau bukan misalkan itu udah bisa dilakoni oleh Jude Bellingham ya Akan mungkin double ya. akan double gitu. Jadi kemungkinan lu agak punya balance tuh ketika mainin Elliot Anderson sama Declan Rice gitu. Kalau sebelumnya siapa? Euro kalian? Euro tuh siapa ya? Declan Rice, Kobe Mainoo. Jude Bellingham. Jude Bellingham. Gitu Bellingham. Nah. Kalau yang World Cup sebelumnya lagi? Ada Ward-Prowse Jude ya? Bellingham? Enggak World Cup. Emang enggak. Jude Bellingham main 2022. Iya, yang kata lawan Chouameni tuh yang Oh, dia iya, ditendang Chouameni depan muka. Jude Bellingham, Declan Rice juga. Gue pas lihat Henderson. Anderson ya. Calvin Phillips. Itu Euro 2021. 21. Irish Pirlo, Irish English Pirlo, Pirlo, striker udah pasti Irish lagi English. Yorkshire Pirlo. Striker utama udah pasti Oh, Harry. striker satu lagi Patrick Bamford. Enggak. Patrick Bamford Ngapain? bro. Berarti striker udah pasti Harry Kane. Jangan cedera lu Kane. Beneran dah kagak ada. 61 gol ya? Iya gila. Musim ini deh. 61 gol aja. Harry Kane. 70 plus goal and assist. Ya salah beberapa golnya ngelawatin Gerald Kwanzaa sih. Gerald Kwanzaa emang. Harry Kane berarti kanan udah pasti Bukayo Saka, kiri either Rashford atau bahkan Morgan Rogers juga bisa itu. Bisa. Jadi sebenarnya kalau dilepas pemain yang banyak dipakai orang, Inggris tetap menakutkan. Tapi seberapa jauh Inggris sebelum dimulai Piala Dunia ini drama selalu ada ya kan. Beckham cedera waktu itu, Wayne Rooney cedera gitu. Sekarang dengan pemilihan pemain seperti ini kita Lawannya Panama ya? Apa? Panama, Kroasia, Ghana. Aman lah.
bisa lah. Peringkat 3 juga lolos. Iya. Iya ya, benar juga ya. Tapi jangan dong, atasnya biar saya nonton di Los Angeles. Dan yang menarik juga adalah Ronaldo nih. Brazil. Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti memanggil Neymar lagi. Gimana dong? Neymar lagi ya. Joe Pedro nggak dipanggil. Gue lupa waktu itu gue sama coach siapa sih San kita waktu itu. Coach Fabio Oliveira. Oh, Jadi iya. Coach Fabio Oliveira waktu itu kan Maret ya? under 17 dulu dia pelatih Persijap. Terus dia pelatih under 17 Brazil waktu main di sini. Kita nanya, pokoknya waktu itu gue sama Iksan nanya soal Ancelotti gimana coach di Brazil. Ya itu dia bakalan gambling besar sih, dia pusing banget. Tapi menurut gue terutama gamblingnya itu adalah ngebawa Neymar. Dia bilang gitu. Kenapa emang ngebawa Neymar? Iya karena ini dia gambling banget karena kalau misalnya lu gagal, lu pasti bakal disalahin 2 kali lipat. Pertama lu nggak bawa Neymar, kedua lu gagal di Brazil. Tapi kalau misalnya lu bawa Neymar, at least lu udah ada kayak tameng, ngerti gak sih? Ini nggak works misalkan gitu. Iya, maksudnya ya entah tamengnya media mainin ini karena Neymarnya atau karena Ancelotti udah bilang atau Ancelotti bilang ya gue udah bawa Neymarnya loh gini-gini atau gimana. At least nggak separah itu kesannya gitu loh. Makanya kan jadi banyak bahan pembicaraan kan, terutama Joe Pedro yang jadi player of the seasonnya Chelsea itu nggak dibawa juga. Padahal bawa gitar dia bahkan. Ibanez. Ini Ibanez. Fuck you Dex anjir. Roger Ibanez. Roger, ya Al Ahly. Itu nggak cuma gitar itu 5 caps ya sih. Ini Roger Ibanez ini back Roma bukan sih? Bukan Iya, ya? kayaknya dulu Roma deh. Back Dia di Roma Al deh. Ahly 5 caps. Ya tapi kalau misalnya lihat dari Brazil, kiper Alisson, Ederson, Weverton, gila, Son, ya kan. Backnya Marquinhos, Danilo Luiz, Alexandro, Gabriel Magalhaes, Bremer, Wesley, Roger Ibanez, iya bener ini dulu di Roma nih gue inget banget. Douglas Santos, Leo Gak tau Pereira, gue Leo Pereira ya sejujurnya. Flamengo ya. Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimaraes, Fabinho, Danilo Santos. Wow, ada kreatifnya itu. Ada Neymar, Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Rafinha itu. Mateus Cunha, Endrick, Luis Enrique, Igor Thiago dan Ryan dari Ryan Bournemouth Bournemouth. Bournemouth. Caps ya. dibawa. Makanya itu kan juga Ryan yang baru datang. Itu kan ada ini ya, ada spanduknya lah, Ryan Air. Tahu Ryan Air? Iya, tahu. Yang dari Irlandia. Ryan Air. Tapi pas kemarin Bournemouth ke Eropa ada spanduknya Ryan Air. Ryan Air, gokil. Maksudnya dia terbang ke USA. Oke, dan tim-tim lain sudah ngelis tuh siapa ya? Belanda udah pasti ya. Belanda udah ya? Belanda setahu gue udah deh. Coba, udah coba ada kita lihat. apa? Mana Belanda? Nih Belanda. Belanda udah. Belanda belum, Belanda Belanda belum. tuh- Di gua. Mei 27 katanya. Oh belum, Sekarang apa sih? 27 ya. 25. Satu pemain sebenarnya di Belanda yang bagus itu Donny Malen. Donny Malen. Nih lo kalau merhatiin top skor Liga Italia itu kan siapa namanya? Lautaro nomor 1, nomor 2 Dovikas, nomor 3 Donny Malen kayak oke. Tapi Donny Malen itu baru datang di tengah musim. Iya. Dan pas gue cek satu-satu pemain yang hat-trick di Serie A cuma Donny Malen musim ini. Anjir gak ada yang hat-trick di Serie A musim ini. Tapi makanya Roma tuh. banyak yang bilang pembelian terbaiknya Serie A tuh waktu itu gue nanya Bang Ibam, Bang Labib tuh ya Donny Malen Donny Malen, karena emang impactful Dia banget masih ya Aston Roma. Villa kan? Aston Villa. Dia pindah-pindah mulu aja tuh. Pindah-pindah mulu. Pindah-pindah mulu tuh orang. Sama gue kalau lihat Belanda juga terakhir gara-gara kemarin tiba-tiba ada playoff lawan Utrecht sih, Ajax. Martin Pas jadi pahlawan. Oh iya, Martin Pas. Ada Dan penalti. yang udah disebutin juga di announce adalah Portugal ya. Portugal, oh iya. Oh, Portugal. Bro, Portugal. Bas. Kipernya Diego Costa, Josesa, Rui Silva dan juga Ricardo Velho. Terus juga ada Ruben Dias, Joao Cancelo, Besti kita Diego Dalo, Yoi. Nuno Mendes, Nelson Semedo, Mateus Nunes, Gonzalo Inacio, Renato Veiga dan Thomas Araujo. Terus gelandang ada Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves, Ruben Neves dan Samu Costa. Penyerangnya The GOAT Cristiano Ronaldo, Rafael Leao, Joao Felix, Gonzalo Ramos, Pedro Neto, Francisco Conceição, Gonzalo Guedes dan juga Francisco Trincao. Sama Diego Jota tapi di ini nih, Iya. di grafisnya di agak di apa? Menurut lo Gitu, si yakin transparan. apa dok lo Angkat trofi. aduh Angkat trofi. Trofi apa? Trofi UEFA. apa? Hah? Trofi UEFA ini. ini. Piala dunia. Udah angkat trofi ini.
Udah siap ini. Udah back mah udah solid ini mah Lah, udah. bestie kita jadi bek kanan. Bestie kita Dalot. Lu mau defense Matheus Nunes, mau agak ngontrol Nunes, mau agak overlap gak usah defense bodo amat Dalot udah. Tapi justru kelemahan Dalot ketika nyerang. Tapi Dalot nggak bisa nembak ke gawang, Nembaknya tiang gawang. Nembaknya ke atas ya Oke. kalau nonton. Selain itu Prancis juga udah mengumumin skuadnya ya. Oh iya, Prancis juga penjaga udah, lupa gawang gue juga. Mike Maignan dari AC Milan, Robin Riserlangs, Brice Samberne. Defendersnya ada Lucas Digne Aston Villa, Paulo Gusto Chelsea, Lucas Hernandez Paris Saint-Germain, Theo Gila. Hernandez Al Hilal, Ibrahima Konate Liverpool, Jules Kounde Barcelona, Maxence Lacroix ini Crystal Palace, Gila, William penuh. Saliba Arsenal, Dayot Upamecano FC Bayern, N'Golo Conte Fenerbahce, Manu Kone AS Roma yang lolos Bagus ke Liga juga tuh. Champions ya. Aden Rabiot AC Milan, Tchouaméni Real Madrid, Zaire Emery PSG. Terus juga striker ada Magnus Aklioche AS Monaco, Bradley Barcola PSG, Ryan Cherki Man City, Ousmane Dembele PSG, Desiree Doué PSG, Jean-Philippe Mateta Crystal Palace, Kylian Mbappe Real Madrid dan juga Michael Olise Bayern Munich dan juga Marcus Thuram internasional. Ini kesayangan Jerry ya. Ini Jujur, satu ini momen yang solid gua nggak as tahu. fuck. Iya solid. Kecuali sebenarnya satu pemain yang gua nggak tahu, cuman gara-gara gua jarang nonton sih, si Magnus Aklioche itu doang dari Itu- Monaco. Itu juga ternyata udah 7 caps. Kamavinga enggak ya? Kamavinga enggak. Kamavinga Tadi enggak. panggil. Emang Robin Reeser dibanding Robinson juga masih Tchouaméni no sama caps. Kamavinga musim ini lebih meyakinkan Tchouaméni. Musim ini ya gue bisa bilang ya, musim ini ya lah. Kok Tchouaméni, tapi emang Tchouaméni kan emang dibutuhin banget sama si Deschamps. Ini masih Deschamps kan? Masih. Terakhir Deschamps. Masih Deschamps kan? Iya masih Deschamps buat double pivot sama si Kante. Oke, dan yang terakhir kita bahas adalah tim nasional yang mengalahkan kita di Osaka dengan skor besar yaitu Jepang. Hampir setahun lalu ya. Jerman. Penjaga gawang Jerman belum official. Udah Ya? di sini. Oke, bentar dulu. Bentar, Nih ya, Jepang Jepang dulu. dulu. Zion Suzuki dari Parma, Keisuke Osako, Sanfrecce Hiroshima, Tomoki Hayakawa Kashima Antlers, terus Yuto Nagatomo masih dipanggil ya. Iya, AFC dia- Tokyo. Terakhir. Ya, Sogo Taniguchi, Sintruiden, Koitakura Ajax nih. Tsuyoshi Watanabe Feyenoord, terus Tomiyasu Ajax, Hiroki Ito Bayern walaupun jarang main cedera, Ayumu Seko Le Havre, Sugawara Werder Bremen, si ada Sugawara anjir. Suzuki, Junosuke Suzuki Copenhagen, Endo Liverpool, Junya Ito Genk, Daichi Kamada Palace, Ritsu Doan Eintracht Frankfurt, Ao Tanaka Leeds, Keito Nakamura Reims, Kei Susano Mainz, Takefusa Kubo Real Madrid, Yuto Suzuki Freiburg. Sociedad. Terus si apa namanya Mitoma Takefusa nggak bisa Sociedad. dipanggil karena cedera. Terus penyerangnya Koki Ogawa, Jimenez, Daisen Maeda. Ini dia yang nyetak gol balik Bandung nih. Baru juara sama Celtic, Bisa AYC dari grafis kita Ueda, juga. Feyenoord, Kento Shiogai, Wolfsburg, Keisuke Goto, Sinten. Dan ini kalau kita melihat sendiri yang dari J-League Cuma itu tiga. cuma 3. 2 kiper. Lu habis Iya, nyebutin ini gue jadi pengen makan Gyokaku Don gitu. Si Apa sih? Pengen makan si ramen. Hayakawa tuh revelation juga buat Kashima Antlers. Iya. Pada akhirnya setelah Kwon Sunte itu Kashima punya kiper yang kiper lagi. bahkan bisa shot stopping penalti. gitu. Cuma Keisuke Osako, Sanfrecce, Osako. Tomoki Hayakawa Kashima dan juga Yuto Nagatomo. Dan yang- Katsudon sih Katsudon. apa sih Katsudon Enak dan Katsudon. dan yang terakhir ini ada Jerman ya. Salah Oh, satu iya, iya. calon juara di mana Calon juara. calon juara Calon juara si Jerman. calon juara tapi Jerman. Kan calon juara. kan calon juara Waldo. Ya Allah semua juga bisa jadi calon juara. Penjaga gawang nih, penjaga gawang Oliver Baumann, Hoffenheim, Manuel Neuer, Bayern Munich, Alexander Nubel, Stuttgart, pemain belakang Buset, ini ada defensifnya Waldemar semua. Anton, Borussia Dortmund, Nathaniel Brown, Eintracht Frankfurt, ada David Raum, defense semua Leipzig, Rudiger Real Madrid, Nico Schlotterbeck itu Dortmund, Jonathan Tah Bayern, Malik Thiaw Newcastle. Ini yang menarik adalah pemain tengah Pascal Gross Brighton, Joshua Kimmich Bayern, Goretzka. Felix Meka Dortmund, Pavlovic dari Bayern, Angelo Stiller Stuttgart, Jamie Leweling juga Stuttgart, Florian Wirtz ini Liverpool, Leon Goretzka FC Bayern, dan striker. Masalah Jerman tuh soal penyerang loh. Dari setelah zaman Miroslav Klose, Podolski, belum ada striker yang lumayan menakutkan ya. Akhirnya sekarang. Iya kan. Sekarang tuh ada Maximilian Bayer ini Dortmund. Bayer, iya. Kayak Havertz Arsenal.
Leonard Kal. Bocil ini dipanggil ya. 18 tahun. Jamal Musiala, ya kan? Yes. Leroy Sané, Galatasaray, Dennis Undav, Stuttgart, dan terakhir adalah Nickname Woltemade. Nick Woltemade dari Newcastle. Voldemort. Jadi kita akan melihat ini nama-nama yang udah disebutkan ketika ini tayang, kita nggak tahu siapa yang udah dirilis lagi. Jadi pick your national team to kalian dukung di Piala Dunia. Yes. Dan juga box to box di Piala Dunia akan melakukan Pildun FC versi 2. Pildun FC is back. Jadi akan ada update semua dari Piala Dunia dan bersama box to box. Jadi ya gue nggak tahu, gue sih megang Inggris ya. Ya kalau gue mah simpel, udah tadi gue bilang angkat trofi. Portugal, ya. Udah bukan calon juara, angkat trofi. Angkat trofi. Tapi kalau Portugal juara rame sih. Oh, Ramenya tuh di medsos tuh bakal IG pecah. bakal diadu lagi tuh. Messi Ini tiduran juara di dunia. rumput pegang Piala Dunia udah nggak kalah, udah sama Ronaldo angkat trofi udah kalah, udah Kalau kemarin. angkat trofi kan. Ronaldo Udah angkat angkat trofi kan sama Nasr kan. Sama Nasr udah, sama Nasr udah. Ya kan Kayaknya Nasr. di Sekarang Champions Portugal. League kalah dia sama Osaka. Nggak, kalau itu gue baru Osaka. sadar ketika kan gue siaran nih lawan Gamba Osaka, kayak emang timnya jelek. Bukan Ronaldonya, rekan-rekannya tuh kayak nggak Semuanya. kayak gimana sih? Gue kayak gemes gitu. Itu yang momen yang kipernya blunder bukan? Iya, enggak bukan. Bukan. Itu kan Itu lagi banyak di juga yang Saudi. musim-musim sebelumnya. Kiper blunder. Itu gue kayak ngeliat, ini Ronaldo dapat bola juga kagak, pemainnya kagak demo. Joe Felix Padahal udah di rumah sendiri juga main. udah, Di tapi Riyadh. emang rekan-rekan nih. Ini kayak kurang sih, kasihan Ronaldonya kayak usaha sendiri itu di depan. Gila kayak lari kiri-kanan nendang gitu kayak. Ya tapi siapa lo Piala pengen siapa? Dunia. Piala Hah? Dunia? Inggris sih sebenarnya sih. Cuman gua nggak terlalu die hard, biasa aja. Lo? Gue siapa aja deh. Ya udahlah Nyari kalau jagoan. begitu. Siapapun yang juara jangan lupa kita ada Pildun FC, kita Ya. akan Komen di bawah guys, kalian dukung apa? Ya, kita akan Oh iya announce. Belanda ya sebenarnya harusnya. Belum di-announce. Belum. Kita lihat dulu. di-announce. Wakehorse masih ada nggak? Enggak, maksudnya dukung Belanda karena kedekatan. Enggak. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya. Ada preview final Liga Champions. Bye bye. Ya.